Hola amigo, ¿cómo estás? Ketemu lagi dengan saya, Mura Valentino, dan kamu sedang menyaksikan video tentang pembahasan artikel dalam bahasa Spanyol. Jadi artikel ini mempunyai peran yang sangat penting, khususnya dalam pembentukan kata benda. Seberapa pentingnya mari kita lihat. Bueno, ¿está listo? Udah siap? Mari kita belajar. Hal terpenting yang perlu kamu ketahui tentang artikel adalah bahwa keberadaan artikel harus disesuaikan dengan jenis kata bendanya, maskulino atau feminino, dan kuantitas dari kata bendanya, tunggal atau jamak. BTW, artikel itu apaan ya? Bentuknya kayak apa ya? Penempatannya di mana ya? Fungsinya apa ya? Ya nggak heran pertanyaan kayak gini akan muncul karena kita di dalam bahasa Indonesia tidak mengenal artikel, ya kan? Di dalam video ini akan saya bahas deh semuanya. Saya mulai dulu dengan pembagian artikel sesuai dengan jenisnya. Seperti halnya kata benda, artikel juga dibagi menjadi dua jenis. Ada yang berjenis maskulino, bentuknya L atau los, dan yang berjenis femenino, bentuknya la atau las. L dan la itu untuk bentuk tunggal, los dan las untuk bentuk jamak. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya, klik subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan update video terbaru dari Metode Spanyol 50 hari. Berikut ini saya terangkan di mana kamu harus meletakkan artikel. Kita lihat contoh ya. Mulai dari kata benda yang berjenis maskulino. Baca sama-sama. Coche, artinya mobil. El coche, nah ini untuk bentuk tunggal. Kemudian los coches, ini untuk jamaknya. Jardín, kebun. El jardín, los jardines. Sekarang kita lihat di kolom femenino. Mesa, mesa itu meja. La mesa, ini bentuk tunggal. Las mesas, itu bentuk jamak. Calle, jalan. La calle, las calles. Dari keempat contoh ini kamu bisa melihat bahwa pemakaian artikel itu L atau los dan la atau las harus disesuaikan dengan jenis maupun kuantitas dari kata benda yang diterangkannya. Penempatannya, lihat artikel itu diletakkan di depan kata benda. Jadi perhatikan sekali lagi, coche, mobil, dan jardín, kebun, keduanya adalah kata benda berjenis maskulino. Sehingga pemakaian artikelnya adalah L untuk tunggal dan los untuk jamak. Begitu juga dengan bentuk femenino. Mesa, meja, dan calle, jalan, keduanya adalah berjenis femenino. Dan bentuk artikelnya la untuk tunggal dan las untuk jamak. Jadi ingat ya, penggunaannya tidak boleh ditukar-tukar. Ini sudah penjodohan. Jadi ada salah kalau kamu nanti menyebutnya el mesa atau la jardín gitu ya. Jangan dibolak-balik. L dan los itu untuk kata benda berjenis maskulino, la dan las itu untuk yang berjenis femenino. Kapan dong kita harus menggunakan artikel? Ini adalah pertanyaan yang sama ketika saya dulu belajar bahasa Spanyol. Kita kan di Indonesia nggak punya artikel ya, jadi agak bingung juga waktu itu. Ternyata begini, kamu menggunakan artikel untuk memberi penegasan lebih spesifik kepada kata benda yang diterangkannya. Jadi dalam bahasa Inggris ada istilah the, tahu kan ya? Nah, sebaiknya saya kasih contoh deh. Saya punya dua kalimat sederhana ya. Camisa de niña dan camisa de la niña. Jadi keduanya mempunyai bentuk yang mirip sama, hanya saja dibedakan dengan adanya artikel la pada kalimat kedua. Nah, kita bahas. Kalimat pertama, camisa de niña. Artinya kemeja untuk anak perempuan. Di sini kamu bisa ngelihat kemeja anak perempuan itu kategori pakaian, ya kan? Kategori pakaian anak yang khusus untuk anak perempuan. Kita lihat kalimat kedua, camisa de la niña. Artinya kemeja dari seorang anak perempuan itu. Ada pemiliknya, si mawar, si bunga, atau siapapun itu.
Sampai di sini bisa dilihat nggak bedanya? Saya bahas lagi ya. Subjek dari kedua kalimat ini sama, yaitu kemeja. Nah, dengan adanya artikel, jadi pembahasan tentang kemeja ini jadi berbeda. Kita lihat ya. Camisa de niña. Yang dibahas adalah kemeja anak secara umum. Itu yang dijual di toko, di outlet, disimpan di lemari, dan sebagainya ya. Kemudian, camisa de la niña yang dibahas adalah kemeja dari seorang anak. Ya kan? Kalau saya buatkan sebuah kalimat yang lebih lengkap, mungkin lebih jelas ya bedanya. Saya tambahkan kata sifat mahal atau cara pada kedua kalimat ini ya. Sekarang kita lihat. Kalimat pertama, camisa de niña es cara. Artinya, kemeja untuk anak perempuan mahal. Yang kita bahas harga kemejanya ya. Harga kemeja anak perempuan secara umum. Lalu kalimat kedua, camisa de la niña es cara. Kemeja yang dipakai anak perempuan itu, si bunga atau si mawar tadi, mahal. Nah, kira-kira sekarang udah jelas ya. Pada video sebelumnya tentang kata benda, saya ada menyinggung tentang kata benda berjenis netral, yaitu kata benda yang tidak berjenis maskulino ataupun berjenis femenino. Contohnya, artista, cantante, idiota, joven, martir, medico, dan lain sebagainya. Nah, kata benda netral ini bisa kamu ubah bentuknya menjadi maskulino ataupun femenino tergantung dari kata benda yang digantikannya. Dan untuk merubahnya, kamu butuh yang namanya artikel. Baiknya kita lihat contoh ya. Saya akan pilih salah satu kata dari contoh ini, medico. Selanjutnya kamu bisa lihat betapa pentingnya peran artikel. Medico. Meskipun akhirannya O, kata benda ini tidak berjenis maskulino ya, apalagi femenino ya kan. Dan medico ini bisa digunakan untuk Pak Dokter ataupun Ibu Dokter. Lalu penambahan artikel akan memberikan perbedaan lebih spesifik. Jika kamu ingin menerangkan Pak Dokter, tambahkanlah artikel L. El medico, dokter laki-laki. Nah, jika kamu ingin menerangkan Ibu Dokter, tambahkan artikel la. La medico itu artinya ibu dokter atau dokter perempuan. Untuk bentuk jamaknya los medicos atau las medicos. Lalu penggunaan artikel secara umum berikutnya adalah sebagai kata ganti untuk menggantikan sebuah kelompok atau komunitas. Jadi berbicara tentang kelompok atau komunitas, tentunya kita berbicara bentuk jamak ya. Jadi di sini artikel yang kamu pakai nantinya adalah los atau las. Kita lihat contoh berikut. Los españoles son muy simpáticos. Kalimat kedua, las españolas son muy simpáticas. Sekarang kita lihat artinya. Los españoles son muy simpáticos. Itu kalimat pertama. Artinya, orang-orang Spanyol itu sangat simpatik. Orang Spanyol tentunya terdiri dari pria dan wanita. Jadi prianya simpatik, wanitanya juga simpatik, ya kan? Kalimat kedua, las españolas son muy simpáticas. Artinya, wanita-wanita Spanyol itu sangat simpatik. Kalimat ini hanya menegaskan kepada wanita Spanyol saja yang simpatik. Pria Spanyolnya, ya belum tentu, mungkin, ya kan? Jadi kamu bisa ngelihat di sini bahwa penggunaan artikel los itu untuk mewakili sebuah komunitas di mana komunitas ini terdiri dari pria saja atau bisa jadi pria dan wanita. Sementara artikel las kamu gunakan untuk mewakili sebuah komunitas yang hanya terdiri dari wanita saja. Sampai di sini jelas ya? Berikut ini adalah beberapa penggunaan artikel lainnya. Untuk contoh-contohnya bisa kamu lihat di materi pelajarannya. Bueno amigo, esto es todo. Selamat belajar, ketemu lagi di video selanjutnya ya. Ciao amigo.